yang berbahagia ini, YPPK sebagai mitra pemerintah yang turut hadir dan ambil bagian penuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. YPPK tidak berjalan sendiri, tetapi oleh para pendiri gereja, mereka sadar dan betul-betul memahami bahwa dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya semata-mata tugas pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, tetapi dalam mengisi kemerdekaan itu salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan bukan hanya semata-mata pendidikan formal, tetapi pendidikan sesungguhnya ada dua hal, pendidikan formal dan pendidikan non formal, yang terus digabungkan oleh Gereja Katolik dan para pendiri YPPK di wilayah Papua Pegunungan ini. Melalui pendidikan non formal dan pendidikan formal, para pendiri YPPK sejak tahun 1961 berupaya mendirikan lembaga ini dengan nyawa dan air mata. Ketika martir Agustinus Nabes, guru dan martir pertama yang berkorban demi pendidikan di wilayah Besarima, dan juga para misionaris, para pendiri yang sudah mendahului khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Papua Pegunungan ini. Harapan, semangat, dan roh para misionaris itu tidak padam. Tentu melewati banyak tantangan dan kesulitan. Akhirnya pada hari ini, tanggal 22 Agustus tahun 2025, kita merayakan yang ke-51 tahun. Kenapa 51 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa 51 tahun ketika aneksasi dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia, maka kita hitung tahun pendirian resmi YPPK diakui oleh Kemenkumham, izin operasional pendidikan, maka hitunglah 51 tahun. Tamu undangan hadirin yang terkasih, YPPK melewati banyak kesulitan dan tantangan. Pada kesempatan ini, Bapak Sekda mohon izin, kami memiliki sekolah yang paling banyak di Kabupaten Deli Jaya. Jumlahnya 30 sekolah. Kemudian ada 3 sekolah berada di Kabupaten DKI. Dengan jumlah sekolah yang begitu besar, baik dari PAUTK hingga SMK dan PKBM, kami mengalami banyak kesulitan dari masa ke masa sampai pada hari ini. Dari masa ke masa itu tentu bagaimana pendidikan khususnya YPPK, gereja berupaya untuk terus menghidupkan sarana prasarana, tenaga guru dan kependidikan dalam melayani misi gereja khususnya di bidang pendidikan itu. Ketika undang-undang otonomi khusus menjamin bahwa penyelenggaraan proses pendidikan dan yayasan-yayasan pelopor atau mitra yang ada di tanah Papua, dan juga lalu pemerintah menghadirkan tenaga guru pegawai ASN ke sekolah-sekolah swasta, amat sangat membantu proses penyelenggaraan di lembaga kita YPPK. Kami bagi wilayah Kabupaten Deli Jaya ini ada 3 zona, yaitu wilayah kota dan sekitarnya,
wilayah pinggiran dan sekitarnya, dan wilayah di luar kota. Wilayah kota, akses pendidikan dan tenaga, guru kependidikan, sarana prasarana sangat cukup dan juga kurang maksimal. Cukup dari gedung atau kurang dari fasilitas yang ada di sekolah kita masing-masing. Pada umumnya keadaan sekolah kita adalah sekolah-sekolah tua atau sekolah lama yang sudah diwariskan oleh para pendahulu, para misionaris, sekolah-sekolah yang ada di YPPK. Gedung sebagian masih kuat dan bertahan sampai saat ini. Rumah-rumah guru sebagian masih kuat dan bertahan sampai saat ini. Tetapi sebagian sudah rusak, sudah lapuk, hanya karena tembok, dindingnya pakai rokok dan alam-alam juga masih bertahan di sebagian rumah guru di Wogi, Abu Lukmo, dan di beberapa sekolah lain. Juga dari sarana fisik, bangunan-bangunan fisik, tentu sebagian sekolah amat sangat sulit dan sudah rusak. Tetapi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, pemerintah Kabupaten Jayapura selalu membantu baik dari sarana fisik dan non fisik. Kekurangan dan hambatan yang dialami oleh lembaga YPPK tentu adalah penyesuaian kurikulum. Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura sudah membantu pendidikan yang sangat kontekstual, pendidikan yang dinamis. Nah, untuk mewujudkan itu, Yayasan YPPK berusaha untuk menyesuaikan perubahan kurikulum, perubahan di tingkat satuan masing-masing, baik di tingkat PAUD, SD maupun SMP, SMA maupun PKBM, SMK dan PKBM. Maka pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya melalui dinas terkait, dinas pendidikan, memberikan, membantu dan lebih konteks lagi dengan pendidikan kurikulum budaya. Maka YPPK pada kesempatan ini menyusun tema dengan guru hebat, siswa berkarakter, dan orang tua bahagia. Kamu undangan hadirin sekalian, bagaimana anak-anak itu bisa sukses, mereka bisa jadi manusia, bisa selesai melalui pendidikan dasar, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, tentu adalah guru. Kami dengar di media mainstream maupun media elektronik dan tentu TV bahwa ada wacana Ibu Menteri Keuangan menyampaikan guru sebagai beban negara. Ini sudah viral di mana-mana, tetapi kami berharap itu hanya hoax. Tetapi guru bukan beban, tetapi guru adalah pahlawan yang memiliki jasa amat sangat besar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita beri aplaus untuk guru-guru ini. Wah. Bapak Ibu guru, staf pegawai tenaga pendidikan lingkungan YPPK, kalian adalah orang-orang hebat, bukan beban, tetapi orang-orang hebat yang membangun, membentuk manusia menjadi orang yang mampu untuk hidup. Bapak Ibu, pendidikan memanusiakan manusia. Oleh karena guru yang hebat, maka siswa-siswa memiliki karakter. Sekolah YPPK memiliki kekhususan, keistimewaan dalam bentuk disiplin dan menjaga mutu dan kualitas. Oleh karena itu,
siswa-siswi yang tentunya diluluskan, ditamatkan dari sekolah lembaga YPPK harus memiliki karakter yang baik, bukan hanya semata-mata pengetahuan. Nah, dengan demikian bagaimana orang tua bisa bahagia? Tentu orang tua seberapapun dia bisa bayar uang sekolah, DSS, tetapi kalau anaknya tidak pernah hadir belajar, gurunya tidak ada, maka orang tua tentu mencari sekolah yang lain. Nah, tetapi ketika orang tua apapun berapapun nilai SPP dia mampu bayar, tetapi sekolah juga menjaga mutu dan kualitas, maka anak juga lulus dengan baik, tentu menjadi kebahagiaan harapan dari orang tua. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mohon izin Bapak Sekda, saya dalam subtema ini bagaimana nanti saya bilang guru hebat, pendidikan berkarakter, siswa berkarakter, kemudian orang tua bahagia, ini pasti sebagai orang tua tidak setuju. Karena apa? Kita bersekolah sebagian ini memang amat sangat sulit oleh karena kekurangan tenaga guru. Kenapa kekurangan tenaga guru? Akses pendidikan dari kota ke wilayah, khususnya distrik-distrik yang sulit dijangkau seperti Abulumu dan Isuni. Nah, kemudian yang kedua soal tenaga guru. Mohon izin Bapak Sekretaris Dinas bahwa kita punya guru-guru sebagian ASN, juga kita punya guru-guru ini memang bahwa laporan kinerja di dinas itu rajin, tetapi juga soal kehadiran di sekolah juga kurang. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kami lembaga YPPK. Nah, kemudian berkaitan dengan rumah tempat tinggal itu sangat terbatas, maka guru-guru kebanyakan tinggal di kota dan alasan rumah tidak ada, alasan jalannya sulit dan lain sebagainya. Akhirnya untuk proses kegiatan belajar mengajar khususnya sekolah-sekolah pinggiran ini memang sangat sulit, sekalipun kita sudah umur 51 tahun. Nah, catatan-catatan seperti ini yang pertama adalah tugas dan tanggung jawab penuh kita yayasan dan para kepala sekolah. Ketika kalau para kepala sekolah juga tidak peduli, hanya lebih peduli dengan dana bos, maka karakter itu menjadi catatan dari orang tua dan umat kepada kita yayasan. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mohon izin Bapak Sekretaris Dinas di hadapan Bapak Sekda bahwa saya menyampaikan khusus untuk YPPK. Kadang-kadang kami punya pengelolaan arkas, operator arkas dan dapur diri. Itu Bapak mohon izin, kami lebih besar biayanya itu dibayar ke orang dinas. Karena operator arkas dan dapur diri itu dikelola oleh dinas. Dan di situ mereka minta bayarnya itu lebih besar. Dari pembiayaan bos itu seharusnya kita mengelola baik di sekolah maupun sesuai dengan jurnis yang lain, tetapi juga lebih besar kita bayar ke orang dinas. Maka pada kesempatan ini saya berharap dan kami sangat memohon khususnya untuk sekolah-sekolah swasta dan kami YPPK kalau bisa dikembalikan operator arkas itu. Kami punya guru-guru ini hebat Pak. Mereka bisa kelola untuk operator arkas dan dapur diri. Kalau bisa kembalikan ke kami. Tetapi kalau kita orang dinas yang membantu dengan alasan kami belum stop Pak, ini saya terbuka saja pada kesempatan ini. Kalau kita belum stop sesuatu, selalu diperlambat. Dan ini catatan yang perlu Bapak Sekretaris Dinas yang bisa dapat membantu kami sekolah-sekolah swasta. Yang istimewa ini menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, bukan karena kami lalai,
tetapi kami memiliki kekurangan dalam bentuk baik pembiayaan maupun sarana prasarana yang kita miliki. Tetapi dengan kehadiran pemerintah provinsi yang baru ini, kita berharap lebih banyak membantu di bidang pendidikan khususnya di GPPK dan mitra-mitra yayasan juga mitra lain khususnya dalam keuangan. Kita beri aplaus untuk kehadiran Bank BRI dapat membantu mengakselerasi dalam proses pengelolaan keuangan di sekolah melalui Bank BRI. BRI wah. Bapak Ibu tamu-tamu sekalian, BRI memberikan kekhususan keistimewaan kepada kita lembaga YPPK dalam membantu untuk kredit-kredit pegawai. Ini sebelumnya di Papua ini kalau kredit pegawai ini memang sulit kecuali para ASN, karena itu SK ada kredit gaji pegawai dan kredit usaha. Tetapi khusus untuk kredit pegawai non ASN hanya baru di BPK yang diberi kepercayaan oleh BRI. BRI wah. Kami berharap dengan tantangan kesulitan yang kami miliki, mudah-mudahan BRI menjadi mitra sepanjang masa. Juga para ketua pengurus yayasan yang lain dengan kerjasama, dengan dukungan dalam bentuk proses membagi informasi dan penyederhanaan kurikulum di wilayah satuan kerja masing-masing atau yang dibagi oleh pemerintah melalui gugus bisa menjalin hubungan kerjasama dengan kami sesama yayasan juga dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pada kesempatan ini hadirin yang berbahagia, saya menyampaikan banyak hal, tetapi ada dalam sambutan ini hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kiranya saya menyampaikan permohonan maaf. Sekolah yang sangat besar dan kami sendiri tidak mampu untuk jalan sendiri. Kita mengharapkan dukungan dari para DPP, para pastor dan umat dikenal Pegunungan dengan di 9 paroki sebagai pemilik lembaga YPPK ini. Ada dukungan, perhatian, dan tentu memberikan catatan-catatan yang dapat merubah sekolah di wilayah paroki, di wilayah kota pinggiran dan di luar, agar kita sama-sama minimal menghilangkan atau menghapus soal subsidi supaya kita bisa mandiri. Ini kita belum mandiri, tetapi harapan kemandirian selalu ada. Mudah-mudahan tahun 51 ini belum, tapi 52 dan seterusnya bisa mandiri betul-betul dalam hal keuangan. Itu yang perlu saya sampaikan selaku Direktur Eksekutif YPPK Fransiskus Asisi Kabupaten Demak Provinsi Papua Pegunungan. Ada hal-hal yang tidak berkenan dalam sambutan ini. Saya sekali lagi menyapa dan menyampaikan dengan keras. Wah.